Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan menelan korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Ekarot 007, Mas Vel, dan Andrew Chan. Ya gitu ya baca ya, Andrew Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan, rata-rata anonim semua ya. Anonim terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, straw hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela, karena mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu, dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri, karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut tak lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif, supaya jadi delegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. It all make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer. Yang pasti satu, mereka selalu private akun, kedua beberapa nol, kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain, dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Ini yang disebut sebagai cipta kondisi. Sudah paham sampai sini teman-teman? Nah, bagaimana cara melawan mereka? Apakah turun dengan jalan dengan membawa senjata yang kita punya? Tidak. Kita mungkin bisa menang, tapi peluangnya sangat kecil. Tapi ada cara lain yang mana kemenangan kita akan jauh lebih besar dan mereka akan sangat-sangat kewalahan, yaitu kesadaran teman-teman. Memahami strategi mereka, memahami taktik mereka, dan menggunakan teknologi kita sebaik mungkin. Karena senjata kita adalah otak, sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Dan gue berterima kasih sekali ke seluruh teman-teman, seluruh gerakan kolektif yang tiada hentinya saling berinteraksi satu sama lainnya dari kemarin, seluruh teman-teman public figure influencer ya yang tidak capek menyuarakan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kuatkan mental dan hati kalian teman-teman, dari serangan-serangan buzzer seperti itu cuekin aja, karena kita tahu ya kita melakukan ini untuk keselamatan banyak sekali nyawa manusia. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer, itu terasa sangat aneh sekali. Masa yang mereka tunggu tidak datang, sementara masa yang mereka siapin itu jumlahnya tidak sebesar itu untuk membuat fabricated kerusuhan gitu. Nggak mungkin kan kalau masanya sedikit mereka bakal halte fasilitas umum untuk membuat semua masyarakat makin marah dan situasi sampai chaos. Jadi kayak dagelan sendiri ya kan. Ya, sekali lagi ini Pak, pemerintah yang masih waras, yang masih punya cita-cita dan tujuan yang sama, mempertahankan republik ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan sentosa gitu, dan damai dan hangat ya. Keputusan dan tindakannya ada di tangan kalian gitu. Masih sibuk dengan gimmick atau produk PR yang lain tanpa melakukan tindakan tegas, tanpa melakukan tindakan konkret yang dibutuhkan masyarakat, maka ya keadaan akan semakin buruk Bapak Ibu semua gitu.
Dan sebenarnya tuntutan masyarakat kan nggak berat-berat amat ya. Pertama, semua rencana lu untuk naikin tunjangan anggota dewan itu batalin aja semua. Mereka sudah melakukan hal yang buruk, ngomong hal yang buruk, dan menciptakan semua kondisi ini jadi semakin buruk. Ya cabut beberapa tunjangan yang mereka punya. Ya anggota-anggota dewan kita yang menyiram minyak ke api, walaupun mereka sudah minta maaf, walaupun mereka sudah mengatakan nana ninu gitu, gue nggak tahu mereka minta maaf karena menyesal telah menyakiti publik atau karena takut harta kekayaan mereka hilang gitu ya, apapun itu ya. Tapi mereka udah minta maaf, cuman minta maaf aja nggak cukup. Sesekali lu tunjukkan jiwa kesatria lu mundur daripada dipecat, lu mundur dari jabatan lu sebagai anggota dewan. Seenggaknya itu sedikit menyelamatkan kehormatan lu, karena lu udah menyakiti pihak yang paling nggak boleh lu sakiti, yaitu masyarakat yang lu wakilin. Masih ada sisa-sisa harga diri, kehormatan, dan keselamatan yang bisa lu simpan. Ketiga, instansi polisi juga harus berbenah gitu. Seperti yang kita ketahui, walaupun kita sering mendapatkan, seperti yang kita ketahui di lini masa banyak juga TNI yang ternyata tertangkap, yang ternyata juga memprovokasi dan lain sebagainya. Itu tidak menafikan atau menegasikan kesalahan fatal yang dilakukan institut kepolisian. Salah satunya yang paling menyayat hati adalah aksi kriminal yang dilakukan kepada Afan, driver online, yang membuat semua masyarakat Indonesia marah. Dan seharusnya jenderal-jenderal bertanggung jawab atas situasi ini. Ditunggu mundurnya, Pak. Dan untuk 7 orang tersangka gitu, tolong proses hukumnya setransparan mungkin dan seadil mungkin ya, karena banyak sekali yang mereka sakiti. Janganlah pakai 20 hari, 30 hari langsung penjarain, kalau perlu hukum seberat-beratnya. Inkompetensi, ketidakmampuan, ketidakcakapan instansi Polri kita, yang mana mungkin itu bisa dievaluasi besar-besaran juga ya, penerimaan brimobnya. Jangan dari SMA umur 17-18 tahun yang masuk polisi cuma terobsesi biar bisa halode gitu. Nah ini hasilnya nih. Semua kerusuhan ini salah satunya hasilnya dari obsesi halode ini. Anak-anak yang masih membara, masih pada muda jadi anggota kepolisian, disuruh ngalau massa. Inilah yang terjadi, dan inilah yang membakar dan membuat semuanya semakin runyam. Antara kebencian dan kemarahan massa bercampur sama agenda, membuat masalahnya semakin kompleks. Tapi sekarang kita udah paham teman-teman. Oh ya, terakhir tambahan untuk wartawan yang sudah ditangkap, wartawan TV One, tolong dibebaskan kawan kami, teman kami, Leo Chandra ya. Dan kalau semua ini Bapak Ibu lakukan, maka ya besar kemungkinan situasi akan meredah dan kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing, karena nggak ada yang mau terus-terus berada di situasi yang genting dan penuh ancaman. Dan terakhir, sama saya di channel ini. Nah teman-teman, pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas, bahwasanya memang mantap Ferry Irwandi bongkar seluruh perusahaan negara. Nah teman-teman, Jokowi raja bohong, raja viral, tinggal tunggu tumbangnya ya. Terima kasih Bang Ferry selalu menyuarakan kebenaran ya. Sehat selalu, panjang umurnya. Nah teman-teman, alhamdulillah Mas Ferry Irwandi terus berjuang demi NKRI, terutama dari cengkeraman pemegang OCCRP ya, keluarga dan kroninya. Nah sehat selalu Mas Ferry, mudah melindungi, diberi panjang umur, dan teruslah bersuara. Suara Anda telah mewakili kami. Nah, sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang di negeri ini adanya adalah darurat polisi ya, bukan darurat militer. Nah sebagai orang tua, ku doakan semoga bisa membawa perubahan yang signifikan. Sehat selalu ya mantan jenderal, kok dibodohin sama si tukang kayu. Jokowi jangan mau Pak Prabowo seret dia, pengadilan 10 tahun hancur dibuat. Nah, lawan mereka dengan meningkatkan kesadaran dari kita, karena mereka sedang mabuk atau panggung atau jabatan ya. Retorika itu omong kosong ya. Mereka bermain dengan semua strategi berpolitik hanya untuk mencari uang atau kursi ya. Jadi teman-teman, intinya biar ada pengganting pucuk, biar yang dibawa naik, maka rencana demo ditunggangi ya, ternyata tidak berhasil. Nah, menyala terus saudara Irwandi dari bajingan Dajjal yang ada di NKRI. Nah, tetapi yang jadi tanda tanya besar bagi kita, pemerintah yang mana sekarang yang masih waras, sepertinya sudah tidak ada. Bang mereka sudah sakit semua, bahkan sudah stadium 4 ya. Semangat berjuang demi negara tercinta Indonesia Ferry, kami rakyat mendukungmu ya. Top banget Ferry, terus bersuara demi NKRI dan rakyat pribumi ya. Pribumi salam akal waras. Nah, manusia banyak memunyikan kebohongan dan melanggar aturan ya. Terus kembangkan sampai terjalin persatuan dan kesatuan kita di Indonesia. Nah teman-teman, berbanyaklah generasi muda seperti Bung Ferry Irwandi. Hanya kepadamu hamba ya,
pertolongan untuk akarat penguasa yang dolim dan banyak yang mendukung. Nah, memang benar Bang, seperti tidak ada pemimpin. Kita selalu berjuang untuk keselamatan bangsa, termasuk itu perusahaan bangsa Indonesia. Mas Ferry, sehat selalu, suarakan terus kebenaran Kami rakyat Indonesia selalu mendukungmu dan selalu ada di belakangmu. Nah, teman-teman, terima kasih Bang Ferry sudah menyuarakan kebenaran. Bang Ferry mewakili masyarakat Indonesia. Sehat walafiat Bang, teruslah berjuang mencerdaskan rakyat supaya rakyat sadar Nah, andaikan rakyat sejahtera tidak mungkin mudah diadu domba koruptor merajalela susah diusut, tapi maling ayam di penjara. Semoga cepat melekat atau pejabat maupun manusia biasa yang mendolim rakyat yang bersih, jujur, anti korupsi. Nah, masalahnya jangan pernah percaya dan berharap keadilan selama pejabat atau penegak hukum tidak berjanji jujur karena mereka lebih taat dan takut sama duit, bukan sama undang-undang atau sumpah jabatannya. Kita sebagai rakyat yang cerdas negara Indonesia harus kita bertahan agar bagus ini tetap kepada nilai luhur bagus Indonesia. Nah, Mas Ferry semoga selalu sehat dan terus berjuang demi kebenaran teman dan masyarakat kecil. Semangat terus Bang Mas Ferry bersama keluarganya Betul, para penjahat yang masih bersasaran di pemerintahan segera lu keluar Rakyat sudah pada tahu semua, jangan malah bikin rusuh. Tetap lu bakal ketangkap dan mudah-mudahan hukuman mati diberlakukan buat mafia dan pengkhianat. Nah, teman-teman, terima kasih Mas Ferry, terus lanjut ajak kejujuran nggak takut dosa, yang penting makan enak, barang puasa, sholatnya percuma, semua korupsi memang diajari Jokowi. Nah, spontanitas kalau sudah terjadi seperti Nepal, bisakah pemerintah atau akan berubah baik dari segi penegakan hukum? Kita memungkinkan pemerintahan dan akan korbankan rakyat dengan jiwa hampir 2 juta orang Doa terbaik untuk anak Ferry. Indonesia membutuhkan pemuda seperti Nanda. Semoga menyuarakan kebenaran. Allah pasti melindungimu juga rakyat selalu berada di belakangmu. Nah, terima kasih Bang atas pencerahannya. Semoga masyarakat kita mulai sadar dengan keadaan Yuk, kita semua harus sadar, berpikir waras dan semarat. Karena itu anteng-anteng tidak punya, cuman itu kuncinya Alam rahayu 80 tahun Indonesia merdeka, tapi belum ada kemerdekaan untuk rakyat jelata. Seperti pribadi saya dan masyarakat pada umumnya saya dan masyarakat tidak berguna Salam rahayu, ayo warga dan masyarakat harus lebih paham dan lebih cerdas dan lebih pintar, dan jangan mau diadu domba sama mereka Semoga yang kita khawatir dengan militer tidak tajam terjadi. Presiden wajib berpikir dengan mengatur kembali pejabat tinggi militer Indonesia. Dipantau, jangan semisi mereka berbuat keseluruhan dengan niat tersembunyi, nembak ke keluarga bukan negara. Nah, salam damai masyarakat dan warga, jangan mudah diiming-iming, jangan mau diadu domba adili pengkhianat bagus, adili Jokowi, perusak negeri ini. Kita tetap berhadapan dengan generasi penerus PKI, tetap tumpas PKI. Nah, teman-teman, alhamdulillah masih banyak orang-orang yang waras. Semoga Bang Ferry dalam lindungan Tuhan dan tetap berjuang, dan kejujuran dan kebenaran orang yang waras selalu bersamamu. Nah, betul, kita harus melawan kejahatan Mulyono atau Termul dengan otak. Otak kita punya, yang mana mereka tidak punya. Betul Bang, senjata kita adalah kotak atau mental yang bersih. Banyak membuat aturan hawa nafsu. Nah, kalau Pak Omon dilindungi, tidak akan diproses hukum karena saja Pak Omong yang tanggung jawab, padahal uang rakyat yang dirugikan. Yang lebih aneh, master kenyang dan terletak di tangan Pak Omong presiden. Presiden punya kuasa kok Pak Omon membiarkan polemik ini berlaku Nah, itu dosa kepada rakyat rempang yang seenaknya mengusir sebagai presiden. Benar, negara ini sudah dikuasai pengkhianat
ya, yang kita butuhkan kesadaran karena senjata kita otak dan itu mereka tidak punya. Nah teman-teman, mereka ingin berkuasa di negeri ini untuk memperbuncit atau perut keluarga dan kroninya dengan kerakusan yang jahat ya. Rakyat dikorban kejahatan mereka, rakyat tidak takut ya lawan mereka yang ingin menghancurkan negeri ini. Nah teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI.